Dan ini dia smartphone terbaru dari Infinix yang terlihat oke punya. Kali ini Infinix Zero 5G, sebuah smartphone 5G dengan harga 3 juta. Di video ini kita akan mencoba performa dari smartphone Infinix pertama yang mendukung 5G di Indonesia. Langsung saja, let's go! Ini dia isi dalam box pembelian Infinix Zero 5G. Seperti biasa, terdapat welcome note yang dapat kita gunakan untuk bergabung ke Infinix X Club dengan menyekan QR Code yang ada di sini. Kemudian kita juga mendapatkan kartu perdana Smart Friend dengan bonus kuota hingga 672 GB. Mempesona. Dan tentu saja terdapat buku manual dan kartu garansi yang dilengkapi dengan lokasi service center yang tersebar di Indonesia. Kelengkapan lain terdapat SIM ejector, screen guard yang ternyata belum terpasang dengan kualitas yang oke juga. Ada juga back cover bening yang lentur dan tercetak tulisan 5G di belakangnya. Dan tentu saja kabel power dengan output Type-C dan juga power adapter. Yang menarik, power adapter Infinix Zero 5G memiliki output hingga 33 watt. Dan ini dia Infinix Zero 5G berwarna cosmic black dengan desain yang terlihat mempesona. Infinix Zero 5G memiliki 3 varian warna yang berbeda. Yang pertama cosmic black seperti device yang saya pegang, ada juga horizon blue dan skylight orange yang tentu saja dapat kita sesuaikan dengan selera kita. Berikut ini spesifikasi dan harga dari Infinix Zero 5G. Selanjutnya kita akan mencoba fitur dan performa dari smartphone yang satu ini. Ini dia Infinix Zero 5G dengan desain yang disebut Unicurve yang menampilkan bentuk stylish dan terkesan premium. Berbahan material komposit yang menyerupai kaca di belakangnya. Di bagian kanan terdapat volume button dan juga power button yang berfungsi juga sebagai fingerprint scanner pada smartphone ini. Kemudian di bagian bawah terdapat jack audio, mic hole, port USB Type-C, dan juga speaker. Yang ternyata hanya satu speaker saja, tidak ada speaker lain pada smartphone ini. Dan SIM tray yang mendukung 2 slot SIM card dan 1 media penyimpanan sekaligus. Selanjutnya, tentu saja terdapat fitur keamanan pembuka kunci melalui pola kunci, sidik jari, dan pengenalan wajah yang berjalan sangat mulus pada smartphone ini. Hal ini menjadi menarik karena ponsel 5G yang saya miliki tidak mendukung fitur pengenalan wajah untuk membuka kunci. Kemudian dilengkapi dengan layar IPS berukuran 6,78 inci, screen to body ratio 88,1%, resolusi Full HD+, yang kali ini dengan refresh rate layar hingga 120 Hz, membuat navigasi dan tampilan display smartphone ini sangat mulus. Dan memiliki kecerdasan layar hingga 500 nits, membuat layar Infinix Zero 5G masih sangat mumpuni meskipun kita gunakan smartphone di luar ruangan. Yang istimewa, kamera belakang memiliki desain dan penempatan tanpa sudut antara bodi ponsel ke modul kamera, membuat bodi dari Infinix Zero 5G terkesan lebih ramping dan nyaman saat kita gunakan. Terdapat 3 lensa kamera belakang pada Infinix Zero 5G, yaitu kamera utama 48 megapiksel, kamera portrait 13 megapiksel, dan 2 megapiksel untuk kamera AI, yang dilengkapi dengan 2 buah pencahayaan flashlight. Dan ini dia hasil jepretan kamera Infinix Zero 5G dengan detail yang mempesona. Efek bokehnya pun terlihat oke punya. Namun terlihat warna yang dihasilkan kurang pop-up keluar. Dan fitur super night-nya pun oke punya.
Kemudian terdapat fitur AI kamera yang dapat mendeteksi objek pada frame kamera pada smartphone ini. Ada juga fitur telefoto di AI kamera yang dapat kita gunakan untuk menangkap gambar hingga 30 kali zoom. Mempesona. Dengan kamera ini, kita juga dapat merekam video dengan resolusi hingga 4K. Selanjutnya terdapat fitur Ultra Stabil yang dapat kita aktifkan pada mode 1080p, bukan 4K. Dan fitur Ultra Stabil ini memiliki performa yang oke juga. Kemudian kamera depan yang memiliki resolusi 16 megapiksel dengan bukaan maksimum 2,0 buat tangkapan gambar kamera depan menjadi lebih luas. Yang menarik pada selfie kamera ini, kita juga dapat merekam video selfie dengan kualitas 4K. Oke punya. Dan yang sering terlewatkan, Infinix Zero 5G mendukung koneksi Wi-Fi 6, yang kebetulan router internet di rumah saya mendukung fitur ini. Jadi jika Anda memiliki router yang mendukung teknologi Wi-Fi 6, namun belum memiliki ponsel yang mendukung fitur ini, Infinix Zero 5G menjadi pilihan yang tepat sebagai ponsel yang cukup terjangkau dengan dukungan Wi-Fi 6 yang ada saat ini. Setelah desain, kamera, dan beberapa fitur yang menarik, sekarang kita coba performa dari smartphone yang satu ini. Bagaimana? Spesifikasi ponsel seharga 3 jutaan ini sungguh mempesona, bukan? Yang menarik menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 yang biasanya dibenamkan pada ponsel di harga 5 jutaan. Yang didukung dengan RAM 8GB berjenis LPDDR5 dan ROM 128GB UFS 3.1. Jadi, RAM dan storage Infinix Zero 5G memiliki performa dan kecepatan transfer data yang lebih cepat dan juga konsumsi daya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Yang menarik, kita dapat menambahkan ukuran RAM hingga 5GB yang diambil dari storage smartphone ini. Menarik bukan? Dengan spesifikasi yang mumpuni ini, Infinix Zero 5G mendapatkan nilai 475.000 pada AnTuTu Benchmark versi 9. Kemudian untuk bermain PUBG dengan setelan grafik tinggi, sangat lancar. Begitu juga dengan game Genshin Impact, tanpa lags, oke punya. Infinix Zero 5G menggunakan sistem operasi XOS 10 yang berbasis Android 11. Dengan sistem operasi yang dibuat khusus oleh Infinix ini, kita mendapatkan beberapa fitur unggulan seperti Darling 2.0 yang dapat kita gunakan untuk menaikkan performa ponsel untuk bermain game. Dilengkapi juga dengan modul thermal pipa panas yang digunakan untuk memonitor temperatur suhu ponsel untuk mencegah overheating. Kemudian baterainya berukuran 5000 mAh yang dilengkapi juga dengan fitur supercharge 33 watt dengan teknologi TO-FRIENDLAND yang dapat melindungi baterai dari overcharge, membuat proses pengisian daya akan sangat aman. Kemudian daya tahan baterai dengan kapasitas baterai yang cukup besar, Infinix Zero 5G saat kita gunakan untuk bermain PUBG selama 30 menit, baterai berkurang 12%. Begitu juga dengan game Genshin Impact, dalam 30 menit, baterai berkurang 13%. Dan untuk menonton YouTube selama 30 menit, baterai berkurang 3%. Selanjutnya proses pengisian daya. Dari 0 hingga 100% pada smartphone ini memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit saja.
Kesimpulannya, Infinix Zero 5G memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni sebagai sebuah smartphone dengan harga 3 jutaan. Mendukung 5G, Wi-Fi 6, dan dilengkapi dengan RAM dan juga storage yang besar, dan juga chipset Dimensity 900 yang saat ini hanya dapat kita temui di smartphone dengan harga di atas 5 jutaan. Kemudian kekurangannya, meskipun memiliki desain yang bagus, smartphone ini memiliki bodi plastik, tidak mendukung NFC, tampilan warna yang kurang tajam, dan juga speaker yang belum stereo. Namun mengingat harganya yang 3 jutaan, Infinix Zero 5G masih dapat menjadi pilihan sebagai smartphone 5G yang terjangkau dengan performa yang mempesona. Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Infinix Zero 5G. Ini dia Infinix Zero 5G, sebuah smartphone di harga 3 jutaan yang mendukung koneksi 5G. So, saya Tunon Mr. Bibo, dan sampai jumpa.